Perkenalkan, nama saya Trikoniati, NIM 2018143416. Saya dari Fakultas Epkip, Prodi Pendidikan Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan meminta izin kepada Ibu. Saya ingin mewawancara tentang pangkat pelaksanaan pembelajaran. Apakah Ibu mengizinkan? Ya, saya bersedia. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu terlebih dahulu. Ya, nama saya Nur Hasana, SPDSD. Saya bertugas di SDN 1 Ulak Kemang, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Oki. Sebelumnya saya ingin bertanya lagi, apakah Ibu wali kelas atau jabatannya kepala sekolah? Saat ini saya wali kelas. Kebenaran saya memegang kelas 4. Baiklah Ibu, di sini saya akan mulai wawancaranya. Di sini saya punya 10 pertanyaan. Baiklah, kita akan mulai dari pertanyaan nomor 1. Menurut Ibu, selaku wali kelas, mengapa dalam menyusun perangkat pembelajaran harus memperhatikan kalender akademik? Karena dengan memperhatikan kalender akademik, kita dapat menyesuaikan kurikulum yang digunakan agar dapat tercapainya tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Contohnya, kita dapat mengetahui hari efektif, tanggal UTS, tanggal UAS, dan pembagian raport dan hari libur. Baiklah Bu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan nomor 2. Menurut Ibu, apakah perencanaan program semester sangat penting untuk menunjang pembelajaran, dan apa saja manfaat yang didapat dari program semester tersebut? Menurut saya, program semester sangat penting dalam menunjang pembelajaran, dan manfaatnya dari program semester adalah mempermudah seorang guru dalam proses pembelajaran sesuai selama 1 semester sebagai petunjuk arah kegiatan dan mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Baiklah Bu, kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 3. Selaku wali kelas, bisakah Ibu menjelaskan langkah apa saja yang dilakukan guru untuk membuat program tahunan, dan apa saja kendala yang biasanya dialami guru ketika proses pembuatan program tahunan? Bisa. Langkah-langkah dalam membuat program tahunan yaitu: 1. Menelaah jumlah tema dan subtema pada suatu kelas. Yang kedua, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pembelajaran, minggu efektif pada kalender akademik. Yang ketiga, menghitung jumlah minggu efektif dalam 1 tahun. Yang keempat, mendistribusikan alokasi waktu minggu belajar efektif ke dalam subtema. Baiklah Bu, terima kasih atas jawabannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 4. Menurut Ibu, dalam membuat atau mengembangkan silabus, apa yang harus diperhatikan, khususnya di masa pandemi sekarang ini, seperti belajar online? Yang harus diperhatikan dalam membuat silabus adalah media pembelajaran, sumber pembelajarannya, karena belajar online kurang efektif. Jadi kita harus pandai menggunakan media pembelajaran yang menarik perhatian siswa. Tentu saja media itu sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan supaya pembelajaran lebih efektif. Baiklah Ibu, terima kasih atas jawabannya. Sekarang kita masuk kepada pertanyaan nomor 5. Apakah Ibu selalu mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP sebelum mengajar, dan mengapa RPP itu sangat berperan penting dalam suatu proses pembelajaran? Tentu saja RPP telah kami siapkan jauh hari sebelum pembelajaran dilaksanakan, karena RPP merupakan kegiatan awal dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Keberhasilan suatu pembelajaran ditentukan oleh kualitas perencanaan pembelajaran yang dibuat. Inilah sebabnya penyusunan RPP sangat penting bagi pendidik. Baiklah Bu, terima kasih atas jawabannya. Sekarang kita lanjut masuk ke pertanyaan nomor 6. Menurut Ibu, selaku wali kelas, faktor apa saja sih yang harus diperhatikan dalam membuat tujuan pembelajaran agar sejalan dengan RPP, dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut?
Faktor pendukung misalnya pembelajaran, karena dari media pembelajaran semakin menarik media pembelajaran, maka siswa akan semakin tertarik dengan pembelajaran yang kita berikan. Cara mencapai tujuan pembelajaran, kita dapat memanfaatkan media pembelajaran, contohnya lingkungan di sekolah ataupun di rumah. Baiklah, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 7. Menurut Ibu, seberapa pentingkah pemilihan pendekatan metode dan model pembelajaran di SD, dan pendekatan metode model apa yang Ibu gunakan kepada peserta didik dalam pembelajaran daring kali ini? Penting karena dapat dijadikan alat untuk mendorong aktivitas siswa dalam pembelajaran, juga memudahkan pembelajaran sebab telah jelas langkah-langkah yang telah dilaksanakan. Selama ini, model pembelajaran yang kami terapkan adalah bermain peran dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Contoh seorang tokoh dalam suatu cerita. Baiklah, terima kasih Bu atas jawabannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 8. Bahan ajar seperti apa yang Ibu siapkan untuk mengajar pada saat ini selama proses pembelajaran online, dan bagaimana cara Anda memanfaatkan bahan ajar tersebut agar siswa tersebut memahami materi pembelajaran tersebut? Bahan ajar yang telah disiapkan contohnya buku pembelajaran, materi yang akan diajarkan besok, buku panduan yang sesuai dengan media pembelajaran, komunikasi online seperti WA, Rumah Belajar, Google Classroom yang ada di aplikasi Android peserta didik. Contoh cara kita memanfaatkan bahan ajar adalah dengan cara membuat video pembelajaran, kemudian kita bagikan kepada setiap siswa. Baiklah, sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 9. Bisakah Ibu menjelaskan mengapa setiap membuat soal harus sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran, dan apakah dalam pembuatan soal bersumber dari buku pegangan yang dimiliki guru dan siswa? Karena dalam membahas materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator, maka pada pembuatan soal tidak boleh menyimpang dari pembahasan pembelajaran yang sudah kita ajarkan ya. Bisa juga bersumber dari buku pegangan, tapi kita bisa juga menambahkan dari buku yang lain. Yang penting sesuai dengan pembelajaran yang kita ajarkan. Baiklah Bu, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 10. Apakah ada pelatihan atau bimbingan khusus dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah terkait cara menyusun perencanaan penilaian kepada siswa dengan aspek kognitif, psikomotorik di masa pandemi COVID-19 sekarang ini? Memang sebelum pandemik sudah ada pelatihan baik dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Tetapi karena adanya pandemi ini menuntut kita untuk jaga jarak dan diam di rumah saja. Baiklah Bu, terima kasih kepada Ibu yang sudah mengizinkan saya untuk melakukan wawancara hari ini. Sama-sama, terima kasih. Jadi kesimpulan dari wawancara hari ini adalah perencanaan pembelajaran memainkan peran penting dalam memandu guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik dalam melayani kebutuhan dan belajar siswa. Jadi gini, intinya menurut saya perencanaan pembelajaran itu perlu. Kenapa? Misalnya kalau kita untuk bepergian, kita perlu melaksanakan perencanaan. Kenapa harus perencanaan? Karena dengan adanya perencanaan, suatu kegiatan kita lebih terarah, terukur, dan juga lebih konsisten dan lebih mudah dicapaikan tujuannya. Jadi di setiap langkah dan kehidupan kita tentu sangat penting perencanaan pembelajaran, baik itu dalam pembelajaran, baik itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam segala hal dalam kehidupan kita itu penting dalam melaksanakan suatu perencanaan pembelajaran. Di sini perencanaan pembelajaran di sekolah memiliki fungsi dan manfaat yang sangat banyak, memudahkan guru untuk menyusun program per tahun, program per semester. Untuk dosen juga mudah untuk menyusun kegiatan mahasiswanya, untuk guru mudah juga menyusun kegiatan muridnya. Jadi perencanaan itu sangat dibutuhkan di mana-mana.
sangat dibutuhkan dan sangat perlu bagi kegiatan masyarakat. Jadi sebaiknya perencanaan pembelajaran itu yang bagaimana sih? Jadi sebaik-baiknya perencanaan pembelajaran itu adalah perencanaan pembelajaran yang terukur dan terarah. Pelaksanaannya setelah disiapkan dari jauh-jauh hari, tidak mepet. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh tidak disiapkan dengan detail. Ada yang disiapkan tiba-tiba aja gitu. Jadi perencanaan pembelajaran itu harus disiapkan secara terukur, terarah, dan terorganisir. Baiklah, segitu saja dari saya. Sekian video wawancara kali ini. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.